Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Nurza Murtawhidi dengan NIM G002481. Saya dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, yaitu anatomi kardiovaskuler yang meliputi 3 topik bahasan. Nah, apa aja itu? Mari kita lihat bersama. Nah, di sini. Ini ada 3 topik yang akan saya bahas. Nah, yang pertama topiknya itu mengenai anatomi traktus respiratory superior, bagian superior. Terus yang kedua itu anatomi jantung atau core. Kemudian yang ketiga itu anatomi traktus respiratorius inferior. Ya. Oke. Sekarang saya akan membahas topik yang pertama mengenai traktus respiratorius yang superior. Oke, jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, di sini yang paling pertama dari traktus respiratorius superior itu ada nasus externus, yaitu di bagian hidung terlebih dahulu. Nah, nasus externus ini tuh disusun oleh 3 tulang ya, ada 3 tulang di sini, yaitu adalah os nasalis ini os nasalis, kemudian os maxillaris, ini os maxillaris, kemudian ada os frontalis, ini os frontal di bagian dahi. Nah, kemudian selain tulang sejati, dia itu juga disusun oleh tulang lunak atau cartilago. Yang pertama ada processus lateralis cartilago septinasi. Nah, itu ada di sini. Ini processus lateralisnya. Kemudian yang kedua itu ada cartilago alaris mayor. Ini dia itu ada 2 bagian krus ya, ada yang bagian lateral dan bagian medial. Ini yang lateral, kemudian ini yang medial. Selanjutnya ada cartilaginous alaris minores. Nah, tadi yang sebelumnya itu yang mayor, sekarang ini yang minor. Ini yang minor. Kemudian yang terakhir itu ada cartilago septinasi. Kalau septinasi ini cartilago cartilago septinasi ada di sini. Dia nanti yang akan membentuk septum gitu. Next. Kemudian ada cavum nasi. Nah, cavum nasi itu adalah suatu rongga yang ada dalam hidung ya. Jadi kan dalam hidung itu ada rongganya, itu disebut dengan cavum nasi. Nah, cavum nasi itu ada 2 pintu masuk atau apertura. Ada yang di depan, terus ada yang di belakang. Kalau yang di depan itu nasalis anterior, ada namanya sendiri, namanya nares. Kemudian kalau yang di belakang nasalis posterior itu namanya coana. Ini nares, di depan sini nares. Kemudian di belakang ini itu coana. Kemudian cavum nasi itu ada 3 region. Yang pertama adalah region vestibulum nasi, ini yang warna hijau sebagai pembuka ya, sebagai awal masuk udara masuk. Kemudian ada regio olfactory, ini yang paling atas, warna pink atau merah. Kemudian ada regio respiratoria yang warna biru, yang paling luas sendiri, yang paling besar. Nah, perbedaan di antara regio olfactory dan regio respiratory itu terletak di bagian, khususnya di bagian histologisnya ya, karena di regio olfactory itu disusun oleh epitel olfactory, kemudian kalau yang di regio respiratory itu disusun oleh epitel respiratoria, ya sesuai dengan namanya sendiri. Kemudian ada septum nasi. Septum nasi itu disusun oleh beberapa struktur dan bangunan. Yang pertama itu ada cartilago septinasi, seperti yang saya bilang tadi ini. Ya seperti yang saya bilang tadi itu ya. Kemudian ada osfomer. Osfomer itu di sini, osfomer di dalam hidung sendiri. Kemudian ada lamina perpendicularis at os ethmoidale. Ini nih. Nah, ini bagian ethmoidal. Kemudian ada spina nasalis os frontale. Spina nasalis, nah ini. Kemudian ada os nasal. Ini os nasal yang warna kuning. Kemudian ada crista nasalis os maxilla. Crista nasalis, nah ini.
Dia itu bercabang dua. Nah ini yang warna ungu. Kemudian ada os palatin, ada os palatinum. Nah ini palatin yang di bagian warna biru muda. Selanjutnya dari sublimasi itu kita masuk ke bagian dalamnya. Kalau misalnya kepala kita dibelah secara sagital gitu ya. Nah, dia nanti akan terlihat dinding-dindingnya di dalam hidung itu. Nah, di dalam itu ada juga 3 tingkatan. Tingkatannya itu disebut dengan kongka ya, kongka nasalis. Ada 3. Yang pertama di bagian atas itu kongka nasalis superior, terus yang di tengah ya media, terus yang di bawah itu adalah inferior. Kemudian di antara kongka-kongka ini itu ada suatu saluran udara. Nah, yang pertama itu adalah recessus sphenoethmoidalis, itu paling atas ini nanti. Kemudian meatus nasi superior itu ada di agak bawahnya kongka nasalis superior, ini bagian sini. Nah, ini itu meatusnya, meatus superior. Kemudian yang meatus nasi media itu ada di sini, dan yang meatus nasi inferior ada di paling bawah sini. Gitu. Kemudian vaskularisasi dari hidung ya, dari nasal itu. Nah, yang pertama itu aliran darahnya berasal dari arteri karotis interna dan eksterna, yaitu dia adalah merupakan cabang dari arteri karotis eksterna, yaitu arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior dan ramus lateralis nasi. Kemudian ada cabang dari karotis interna, yaitu arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Kemudian tadi itu adalah arterinya. Sekarang vena-venanya. Vena-vena hidung itu punya nama yang sama dan juga berjalan secara berdampingan gitu ya dengan arteri-arterinya. Jadi kalau misalnya tadi ada arteri sphenopalatina berarti vena sphenopalatina, arteri palatina mayor berarti vena palatina mayor, begitu pula seterusnya. Nah, terus ada suatu hal yang menarik juga di dalam hidung, itu dia terdapat anastomosis dari arteri labialis superior, arteri palatina mayor, arteri sphenopalatina, dan arteri ethmoidalis anterior. Nah, nanti dia itu akan membentuk suatu plexus ya, plexus yang disebut dengan plexus Kisselbach. Nah, plexus ini tuh merupakan arteri, apa itu merupakan kapiler gitu ya, yang rawan terjadinya mimisan atau epistaxis. Ini plexus Kisselbach. Selain plexus Kisselbach itu ada plexus Woodruff, yaitu kalau yang Woodruff itu ada di bagian belakang, kalau yang Kisselbach itu ada di bagian depan. Next, kemudian ada inervasinya. Nah, yang pertama itu ada sensorik, penciuman atau SVA, yang merupakan nervus olfactorius, nervus 1. Kemudian ada nervus umum, itu ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Nah, itu ada nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian ada nervus nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Nah, selain sensorik, itu juga ada nervus yang otonom. Ada 2, yaitu nervus facialis dan nervus maxillaris. Lanjut kita masuk ke yang bagian lebih dalam lagi, yaitu ke faring. Nah, faring itu ada 3 parts, ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah nasofaring, orofaring. Ini nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, kalau yang nasofaring itu dia terletak di posterior nasus, di belakang hidung. Dan dia tuh ada di superior dari palatinum mole, setinggi VC 1-2. Kemudian kalau yang orofaring dia tuh terletak di posterior cavum oris, setinggi VC 2-3 di belakang mulut berarti ya. Kemudian kalau yang laryngofaring itu terletak di posteriornya laring, beda ya laring dengan faring. Kemudian setinggi VC 3-5 kalau yang laryngofaring. Lanjut. Nah, skeleptosis dari nasofaring. Nah, kita bahas nasofaring terlebih dahulu.
Nah, nasofaring itu seperti yang saya bilang tadi, berada di bagian VC1 sampai VC2 yang fungsinya sebagai untuk respirasi. Nah, di dalam nasofaring itu ada beberapa bangunan. Yang pertama adalah choana yang seperti saya bilang tadi, kemudian ada opte, kemudian ada tonsil pharyngeal atau adenoid, kemudian ada torus tubarius, terus ada torus levatorius, terus ada recessus pharyngeus. Lanjut ke orofaring. Nah, ini kalau ini orofaring itu seperti yang saya bilang juga sebelumnya ada di bagian VC2 sampai VC3 yang merupakan fungsinya untuk proses pencernaan, berbeda dengan yang ini nasofaring tadi. Kita juga ada beberapa bangunan. Yang pertama ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, terus ada tonsilla palatina. Ini semua ada di sini. Next, sekarang ke laryngofaring. Nah, dia tuh ada di bagian VC3 sampai VC5. Fungsinya juga untuk saluran pencernaan. Dia tuh ada dua bangunan yang penting, yaitu ada fossa piriformis dan adytus laryngis. Lanjut ke vaskularisasinya. Yang pertama dari arteri di bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa, ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeal ascendens, dan arteri lingualis. Kalau yang di bagian bawah, dia itu ada arteri thyroidea inferior. Dan juga tonsilla palatina itu akan mendapatkan suplai darah dari ramus tonsillaris arteri facialis. Sedangkan untuk yang vena, dia itu ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di bagian inferiornya. Lanjut ke dalam lagi, yaitu ada laring ya. Nah, laring itu adalah suatu saluran pernapasan, sphincter, dan organ fondasi yang akan membentang dari lingua sampai ke trakea. Itu juga fungsinya untuk pencernaan sebagai menelan, untuk menelan. Dia tingginya itu berada di VC3 sampai VC6. Kemudian ini ada beberapa kartilago yang ada di bagian laring. Yang pertama ini ada yang paling spesial sendiri, itu epiglottis. Dia itu ada kartilago ya, kartilago epiglottis. Nah, kemudian ini ada kartilago thyroid. Nah, ini kartilago thyroid yang paling gede. Terus bawahnya ini ada kartilago cricoid. Ini thyroid, ini cricoid. Kemudian kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di sini ada seperti bangunan seperti tanduk, itu adalah cartilago corniculata, corni berarti kan seperti tanduk. Kemudian di bagian sini, di belakang ini terus ada cartilago arytenoid. Nah, ini cartilago arytenoid di bagian bawah dari cartilago corniculata. Kemudian ada cavitas laringis, suatu ruangan yang ada di laring. Yaitu ada bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, dan rima glottis serta ventriculus laringis. Nah, ini juga ada bangunan-bangunannya. Bangunan utamanya kalau di laring itu adalah ruang supraglottis. Nah, ini yang besar ini ruang supraglottis. Dia tuh ada adytus laringis yang merupakan plica vestibularis. Kemudian ada ruang transglottis ini yang mendatar, itu plica vestibularis dan plica vocalis. Kemudian ruang subglottis bagian bawah ini dia tuh berisi plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Ya, terus ada muskulusnya juga yang ada di laring. Nah, di sini ada yang bagian depressor dan levator. Kalau yang depressor ada 2, kemudian kalau yang levator itu ada 5. Kemudian ini fungsinya,
Itu bisa untuk membuka glotis, bisa yang menutup glotis, ada yang menegangkan ligamen vokal, mengendurkan ligamen vokal, membuka adductus laringis, sama yang menutup adductus laringis. Kemudian neurovaskularisasinya. Yang pertama dari arteri. Nah, yang pertama itu ada arteri laringeal superior et inferior. Dia itu merupakan cabang kalau yang superior dari arteri tiroidea superior, kalau yang inferior berarti dari inferiornya. Terus ada arteri krikotiroidea yang merupakan cabang dari arteri tiroidea yang superior. Sedangkan yang vena, dia tuh ada vena laringeal superior et inferior. Sedangkan untuk yang inervasinya, dia tuh ada yang secara motorik dan sensorik. Kalau yang motorik, semua muskulus itu akan mendapatkan inervasi dari nervus 10 ya, nervus 10 kecuali musculus cricotiroideus. Nah, dia itu akan mendapatkan inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Nah, sedangkan yang sensorik ada yang di atas plica vocalis dan ada yang di bawah plica vocalis. Kalau yang di atas itu ada nervus laryngeus superius dan nervus laryngeus recurrens. Yang di bawah plica vocalis. Lanjut kita ke topik yang kedua, yaitu jelaskan anatomi dari core. Ini ada animasi. Nah, yang pertama itu ada penggantung daripada jantung itu sendiri. Nah, jantung itu kan tidak semata-merta berada di dalam dada gitu, dalam badan. Nah, dia tuh harus digantungkan atau diikat oleh beberapa ligamen supaya dia bisa tetap ada di tempatnya itu. Nah, dia itu ada dieratkan oleh 3 struktur ligamen. Kalau dia yang dilekatkan bersama dengan corpus sterni ini, dia itu disebut dengan ligamentum sternopericardiaca. Kalau yang dengan processus xiphoideus ini di bawahnya ini, itu berarti ligamen xipho-pericardiaca. Sedangkan kalau yang dengan diafragma yang di bawah ini, dia itu ligamen pericardiofrenica. Sedangkan kalau yang di belakang, nah, dia itu dengan vertebrae, dengan tulang belakang, dia adalah ligamen vertebropericardiaca. Jadi, penamaannya itu kalau yang 3, sternum, processus xiphoideus, sama vertebrae itu dia letaknya di depan dulu, baru nama jantungnya, pericardiaca. Kemudian kalau yang dengan diafragma itu jantungnya dulu, baru diafragmanya gitu. Oh ya, jantung itu berada di bagian mediastinum inferior yang medius ya. Nanti akan saya bahas juga. Kemudian, jantung itu juga memiliki batas-batasnya sendiri. Ada yang di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Kalau yang dari atas dulu, kanan atas. Sini kanan atas. Maaf, di sini kanan atas. Dia tuh ada di SIC2. Ini SIC2. Di linea parasternalis dextra. Parasternalis berarti dekat dengan sternum. Kemudian yang kiri atas ini. Dia tuh ada di SC2 juga di linea parasternalis yang sinistra. Sedangkan untuk yang di kanan bawah sini, dia tuh ada di SC4 di linea juga parasternalis dextra. Ini yang berbeda sendiri, yaitu di kiri bawah. Kalau yang di kiri bawah itu agak sedikit menurun, yaitu ada di SC5 di sini. Di linea midclavicularis sinistra, beda dengan yang ketiga sebelumnya, itu di linea parasternalis. Kemudian ada struktur dari jantung itu sendiri. Yang pertama itu ada bagian fasiesnya. Dia ada 3 fasies, yaitu yang pertama adalah fasies diafragmatica, fasies pulmonaris, dan fasies anterior. Di bagian belakangnya itu juga ada basis, kemudian ada margo obtusus. Nah, sebelumnya ini jantung yang di bagian sini itu adalah apex
dari jantungnya, apex. Fascia anterior itu bisa disebut juga dengan fascia sternocostallis ya, karena dia akan berhadapan langsung dengan sternum dan juga costa. Itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang nantinya diantaranya itu juga terdapat sulcus atrioventricularis. Sedangkan yang kalau fascia diaphragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, nanti juga dia dipisahkan oleh sulcus interverticularis posterior. Permukaannya itu nanti di permukaan inferior atrium dextra, dia akan bermuara ke vena cava inferior. Kemudian yang terakhir itu fascia pulmonalis, itu dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fascia medialis pulmo sinister dan anterium dextrum. Next. Kemudian ada skeleton cordis. Skeleton cordis ini tuh suatu bangunan yang berfungsi sebagai kerangka dari jantung gitu. Ya nih, dia tuh fungsinya untuk melekatkan miokardium sebagai kerangka core ya, sebagai kerangka jantung. Tempat pelekatan cuspis atau katup jantung ya, nanti ada ini, katup jantung. Dan juga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, dia tuh ada beberapa struktur yang menjadi skeleton cordis. Nah, 3 diantara yang penting itu ada trigonum fibrosus, annulus fibrosum, ya annulus fibrosus, trigonum fibrosum, terus ada septum membranaceum, gitu. Kemudian jantung itu kan ada 4 ruang ya, ada yang atrium kanan kiri, ventricle kanan kiri. Kemudian saya akan membahas mengenai yang atrium dextra terlebih dahulu. Yang pertama itu ada yang bagian halus, dia tuh disebut dengan sinus venarum cavarum. Kemudian kalau yang bagian kasar itu musculus pectinati, dia akan menjadi auricula dextra. Nah, kemudian bagian halus dan kasar ini nanti akan dipisahkan oleh crista terminalis yang ada di bagian dalam dan sulcus terminalis yang ada di bagian luar. Kemudian di bagian ini juga tuh ada ostium atrioventricularis dextra yang akan menghubungkan dengan ventriculus dexter. Di sini juga ada dua ostium juga, kemudian ostium sinus coronarius, yaitu valvula tebesi, kemudian ostium vena cava inferior itu valvula eustachi. Ini atrium dextra itu dimurai oleh vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena cordis minime. Lanjut ke bagian ventricle dextra. Itu tersusun atas satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carnai. Nah, jenis-jenisnya itu trabecula carnai ada 3. Yang pertama musculi papillaris, dia akan berhubungan dengan chorda tendinea. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang terdapat pada bundle of His. Kemudian ada rigi yang biasanya itu nonjol di bagian dalam. Ostium trunci pulmonalis juga ditemukan di sini yang akan menghubungkan dengan trunkus pulmonalisnya. Trunkus pulmonalis yang warna ungu. Kemudian ada anterium sinistra. Nah, dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Atrium sinistra itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Dia juga ada ostium atrioventricularis sinistrum yang akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Dia juga ada ini, suatu bangunan, suatu bentuk ya struktur yang disebut dengan fossa ovalis dan valvula foraminis oval. Selanjutnya ada ventricle sinistra, yang ventricle bagian kiri. Dia tuh akan membentuk struktur apex cordis ya, ini bagian ujung ini apex cordis. Juga cirinya tuh miokardiumnya juga lebih tebal daripada yang lain, bisa dilihat ini. Nah, itu lebih tebal. Kemudian ada vestibulum aorta di bagian ventricle sinistra yang mendekati aorta. Terus ada ostium aorta yang akan menghubungkan dengan aorta. Kemudian juga ada ya musculi papillaris. Ini musculi papillaris
Dan ini yang putih-putih adalah chorda tendinea. Katup jantung. Nah, jantung itu ada 4 katup ya. 4 katup itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah katup semilunaris dan katup atrioventricularis. Kalau yang katup atrioventricularis itu ada dua. Yang pertama itu adalah ini katup bicuspid atau mitral dan juga katup tricuspidalis. Tricuspidalis berarti dia berarti ada 3 katup di situ, 1, 2, 3. Kemudian yang mitral itu atau bicuspidalis itu ada 2, 1, 2. Kemudian yang vulvula semilunaris gitu kan. Semilunaris berarti kan bentuknya itu setengah bulan. Itu ada dua. Yang pertama adalah katup aorta dan juga katup pulmonalis. Ini katup-katup jantung. Nah, katup-katup jantung ini nanti itu berfungsi untuk melakukan auskultasi gitu ya. Titik-titik auskultasi, ada yang titik aorta, titik pulmonal, titik mitral, dan titik bicuspid. Ya, nanti ini akan berguna saat pemeriksaan pendengaran suara jantung gitu. Bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2. Kemudian vaskularisasinya dari jantung, yaitu pertama ada dari sumber utamanya itu dari aorta ascendens. Nah, aorta ascendens nanti dia tuh akan dari aorta ascendens dia tuh nanti akan bercabang menjadi dua, arteri koronaria, yang dekstra dan yang sinistra. Kalau yang dekstra terlebih dahulu, nanti dia akan bercabang lagi menjadi 3. Yang pertama adalah ramus nodus sinoatrialis, ada ramus marginalis dextra, ada ramus interventricularis posteriores atau PDA. Nah, kemudian kalau yang arteri koronaris sinistra, dia itu akan bercabang menjadi ramus interventricularis yang anterior atau LAD dan ramus circumflexus. Nah, kalau yang LAD tadi itu akan bercabang lagi menjadi rami lateralis, kalau yang circumflexus akan bercabang menjadi ramus marginalis yang sinistra. Kemudian inervasinya, dia tuh ada yang otonom ya, dan juga sensorik. Kalau yang otonom itu diperankan oleh plexus cardiacus. Ada yang serabut simpatis yang berasal dari bagian ganglion cervical, kemudian yang serabut parasimpatis yang berasal dari nervus vagus. Kemudian kalau yang inervasi yang sensorik, dia tuh diperankan oleh serabut aferen yang juga berjalan bersama saraf simpatik begitu. Selanjutnya ada perikardium. Perikardium ini itu adalah suatu kantong ya, kantong fibrosa yang fungsinya untuk membungkus jantung dan pangkal-pangkal pembuluh darah besar, layaknya pleura pada pulmo, seperti pleura pada pulmo, tapi itu ada di bagian jantung. Nah, dia itu terdiri dari dua bagian ya, perikardium yang fibrosum dan perikardium yang serosum. Kalau yang fibrosum itu ada di bagian luar, ini bagian luarnya kalau yang fibrosum. Kemudian kalau yang serosum itu bagian dalam. Nah, bagian serosum ini tuh juga dibagi lagi menjadi dua lamina. Ada yang lamina parietal dan lamina visceral. Lamina parietal itu yang bagian luar juga. Kalau yang visceral berarti yang di dalam, yang menempel dengan jantungnya. Nah, di antara lamina ini tuh ada satu ruang yang disebut dengan cavum pericardii. Cavum pericardii ini juga diisi oleh satu cairan serosa yang disebut dengan liquor pericardii. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan gesekan dengan jantung begitulah, supaya jantung itu tetap bisa berdetak dengan normal. Kemudian neurovaskularisasinya dari perikardium, yaitu ada arteri. Kalau yang arterinya itu ada arteri perikardiofrenika, arteri musculofrenika, arteri frenika superior, arteri bronchialis, dan arteri esophagealis. Kemudian yang vena itu ada vena perikardiofrenika. Kalau yang inervasi dia ada nervus phrenicus.
dan juga trunkus simpatikus dan nervus vagus. Ini ya, ini dilihat. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga. Yang pertama, jelaskan anatomi dari tractus respiratorius yang inferior. Pertama ada trakea. Trakea itu letaknya ada di VC6 sampai VC6 sampai VTH4 ya. Kemudian bagian-bagiannya itu ada bagian yang cervicalis dan thoracalis. Jadi kan dia ada di bagian vertebrocervical dan juga vertebrothoracal gitu. Penyusunnya dia itu juga disusun oleh cartilago trachealis gitu. Dia juga dilekatkan oleh ligamentum annulare trachealis. Juga ada muskulusnya sesuai dengan namanya musculus trachealis dan juga disusun oleh jaringan pengikat elastis. Bangunan trakea. Nah, ini kalau misalnya kita itu memasukkan suatu kamera ke dalam trakea, nanti dia itu akan menampilkan suatu bangunan khas. Nah, yang pertama itu adalah bifurcatio trakea, yang merupakan percabangan trakea menjadi bronkus. Kemudian ada carina. Carina itu adalah penonjolan yang ada pada percabangan trakea itu tadi. Nah, ini carina. Dan ini bifurcatio. Fungsinya carina itu apa? Itu untuk sebagai reseptor batuk dan reseptor dari iritan. Kemudian neurovaskularisasinya. Itu ada arteri tiroidea inferior, kalau venanya, vena laryngeal inferior, yang akan menjadi plexus tiroideus, yang akan menjadi vena laryngeal inferior. Sedangkan untuk inervasinya ada simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis itu trunkus simpatikus, kalau yang parasimpatis itu nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya kita masuk ke lebih dalam, yaitu ke bagian bronkus. Nah, bronkus ini tuh dibagi lagi menjadi dua zona, ada yang zona konduksi dan zona respiratorius. Nah, zona konduksi itu nanti ada 4 bagian, ada bronkus primarius, bronkus secundus, dan bronkus tertius, kemudian ada bronchiolus terminalis. Nah, zona konduksi itu nanti fungsinya itu apa? Itu untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menghantarkan udara ke pulmo. Nah, di bagian zona konduksi ini, khususnya selain bronchiolus terminalis, itu masih ditemukan adanya cartilago. Tapi kalau yang di bagian bronchus terminalis dan zona respiratoriusnya, itu dia sudah tidak ditemukan cartilago. Kalau yang di zona respiratorius itu fungsinya itu khusus untuk pertukaran gas antara udara dengan darahnya itu ya. Nah ini, jadi kan bronkus itu kan akan bergabung jadi dua di antara kanan dan kiri. Nah itu juga ada bedanya. Bedanya apa? Itu dari panjangnya, kalau yang dexter itu lebih pendek, sedangkan yang sinister itu lebih panjang. Lebarnya juga itu yang dexter lebih lebar, kemudian kalau yang sinister lebih sempit. Posisinya juga kalau yang dexter itu lebih tegak gitu kan ya. Sedangkan kalau yang sinister itu lebih datar. Kenapa? Lebih tegak dan lebih datar. Karena kalau yang bagian kanan, bagian dextra, itu kan dia tidak ada jantung sehingga dia akan lebih tegak begitu. Sedangkan kalau yang bagian sinister, bronkusnya itu akan lebih cenderung datar gitu karena dia harus melewati jantung begitu. Kemudian yang sekundus itu juga ada bedanya. Itu pertama dari jumlahnya. Kalau yang di dexter itu ada 3 sesuai dengan jumlah lobusnya. Kemudian kalau yang di sinister itu ada 2 karena ada 2 lobus. Terus letaknya itu ada di hilum pulmonis setinggi VTH 5. Kalau yang sinister itu di VTH 6. Penamaannya itu juga ada, ini ada bronchus secundus, epiarterialis bronchus, terus ada secundus epiarterialis.
Sedangkan untuk yang sinister itu keduanya adalah bronchus secundus dan bronchus secundus hyperterialis gitu. Tidak ada yang epiterialis. Kemudian ada bronchus tertius. Nah, jumlah bronchus tertius itu bergantung pada jumlah segmen parunya ya. Segmen-segmen yang ada di paru, kalau misalnya yang di dextra itu ada 10, sedangkan kalau yang di sinistra itu ada 8 atau 9. Nah, bronchus tertius itu nanti akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Nah, dari sini nanti dia akan bercabang lagi dari yang terminalis, bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, tempat adanya pertukaran udara yang pertama kali terjadi gitu. Lanjut ke bagian pulmo. Nah, di pulmo ini tuh ada dua fasies. Yang pertama fasies costalis, ya, dia akan menghadap ke bagian costa. Kemudian ada fasies mediastinalis, dia ada di bagian mediastinum gitu. Nah, nih seperti yang saya bilang tadi itu menghadapi costa. Kalau yang mediastinum itu berbatasan langsung dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posteriornya. Terdapat juga hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur di situ. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai yang bagian paru kanan. Nah, dia itu karakteristiknya ada tiga lobus, maksudnya ada 3 lobus, kemudian ada lobus superius di SIC 2, ada lobus medius di SIC 4, kemudian ada lobus inferius di SIC 6. Terus ada juga 10 segmen di situ, ada visura oblik pulmonis dextra dan juga visura horizontalis pulmo dextra. Nah, kemudian neurovaskularisasinya itu ada yang fungsional juga nutritif. Kalau yang fungsional itu arteri vena pulmonalis, sedangkan kalau yang nutritif itu arteri vena bronchialis. Beda ya kalau misalnya ditanya antara pulmonalis dan bronchialis itu fungsinya apa, karena kalau yang nutritif itu yang memberikan nutrisi kepada paru-paru itu arteri bronchialis gitu. Kalau yang inervasinya dia tuh diinnervasi oleh plexus pulmonalis. Oke, ini pembahasannya saya sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga sudah mau mendengarkan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dan juga kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.